dada ini jadi suka kayak ditusuk-tusuk gitu ya, apa berat gitu napas karena udara kotor gitu. Proyeksi tahun 2010 sampai 2030 nanti ternyata angka harapan hidup kita menurun akibat polusi udara. Saudara, pandemi memang telah usai dan pemerintah telah resmi mencabut aturan wajib menggunakan masker. Namun, kualitas udara yang buruk lagi-lagi mengharuskan kita untuk menggunakan masker. Tingginya tingkat polusi udara di wilayah metropolitan ini membuat masyarakat rentan terkena penyakit yang membahayakan. Tiada hari tanpa masker. Begitulah Istu Prayogi menjalani hari-harinya. Jauh sebelum pandemi COVID-19, masker sudah melekat pada lelaki 57 tahun ini. Selama belasan tahun, warga kota Depok, Jawa Barat ini bergelut dengan batuk, sakit kepala hebat, sesak nafas, hingga nyeri di dada tanpa tahu penyebabnya. Awalnya saya itu berobat itu tahun 2003. Kita sudah badannya panas dingin, meriang, kemudian minum obat nggak sembuh, menurut dokter nggak ada penyakitnya, kemudian saya disuruh pulang. Setelah berpindah-pindah rumah sakit, bergonta-ganti dokter, hingga menjalani rangkaian tes kesehatan, Istu akhirnya menemukan jawaban. Pada 2016 lalu, dokter mendiagnosa Istu sensitif terhadap polusi udara. Kata dokternya ini semuanya bagus Pak, nggak ada sinusitis, nggak ada benjolan, nggak ada di hidung juga nggak ada benjolan gitu, semuanya bagus. Kemudian ini Bapak ini karena udara kotor gitu, Bapak harus pakai masker. Mulanya, Istu rutin periksa ke dokter dan mengonsumsi berbagai jenis obat untuk meredakan gejala akibat menghirup udara kotor. Ratusan juta rupiah sudah ia keluarkan untuk berobat. Dari tahun 2003 itu ya udah nggak kehitung ya, udah nggak kehitung bisa ratusan juta dikumpulin gitu ya. Ya percuma saja kita berobat toh kalau udara itu masih kualitasnya ya berpolusi tetap aja tidak akan ngaruh ke kehidupan gitu. Kini, Istu hanya minum obat pereda nyeri jika sakit kepala hebat menghampiri akibat polusi. Padahal, dari gejala-gejala yang ia rasakan saat ini, kondisi kesehatannya sebetulnya makin buruk. Kalau sekarang saya merasakan jadi dada ini jadi suka kayak ditusuk-tusuk gitu ya, berat gitu napas. Kemudian setiap pagi bangun tidur itu dahaknya itu bercampur dengan darah. Kalau tidur itu malam bisa 4, 5, 6 bangun buang dahak gitu. Itu jadi sangat mengganggu. Jadi saya tidurnya itu nggak teratur, kadang pagi, kadang siang, kadang sore gitu. Polusi udara bahkan berdampak pada karir Istu. Kondisi kesehatan yang menurun karena polusi memaksanya berhenti dari pekerjaannya sebagai guru di sejumlah sekolah swasta di Jakarta. Ayah 3 anak ini kini beralih profesi menjadi pengemudi taksi online. Saya ngajar itu juga sangat terganggu ya, sebentar-bentar harus buang dahak gitu. Jadi akhirnya saya resign dari ngajar gitu.
sebelum pensiun gitu. Jakarta, tempat Istu beraktivitas sehari-hari, kini ramai diberitakan sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia. Menurut situs pemantau kualitas udara IQR, dalam sebulan terakhir Jakarta seringkali menduduki tempat teratas sebagai kota terpolusi di dunia. Polusi di Jakarta utamanya berasal dari sektor transportasi dan industri. Greenpeace Indonesia mencatat transpolusi dari pembangkit listrik tenaga batu bara di sekeliling Jakarta memperburuk kualitas udara ibu kota. Laporan DKI Jakarta di tahun lalu ya, 2021 mengatakan ada namanya transboundary air pollution, artinya polusi udara lintas batas. Jadi Jakarta juga dapat polusi tambahan dari luar. Salah satunya pembangkit listrik batu bara ini. Termasuk juga sebenarnya di Jakarta juga bisa menyumbang keluar. Setidaknya ada 10 PLTU berbahan bakar batu bara yang berada di sekitar Jakarta yang disebut turut menyumbang polusi ibu kota. Kalau menurut saya pribadi memang kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu sumbernya hanya dari lokal Jakarta gitu kan. Sementara daerah-daerah pinggirannya seperti misal Bekasi, Tangerang Selatan ataupun Banten sebelah Serang gitu kan, itu memang berpotensi juga untuk mempengaruhi tingkat konsentrasi di Jakarta gitu kan. Polusi rata mengancam semua warga, apalagi mereka yang tinggal bersebelahan dengan sumbernya. Sejak tahun 90-an, Natih tinggal di Kampung Utan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Rumahnya hanya berjarak 6 meteran dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang beroperasi sejak 2017. Sejak saat itu pula, keluarga Natih kena teror udara kotor. Debu serta kepulan asap dari cerobong PLTU mengubah langit biru di atas rumah Natih jadi kelabu. Pencemaran udara ini berdampak pada kesehatan Natih. Iya, kadang-kadang suka batuk saya. Kadang-kadang saya mah kalau dada saya sakit, kadang-kadang gitu. Nyesek mah agak sakit, kadang-kadang dada gitu. Tak kalau lari kepala puyeng gitu. Rumah Natih bersebelahan dengan rumah anak keduanya, Ayu Andira. Akibat cemaran asap dan debu yang keluar dari cerobong PLTU, Ayu harus rajin-rajin mengelap barang-barang di rumahnya. Asbes abu-abu yang jadi atap rumah Ayu pun menghitam. Polutan itu juga seringkali menempel di baju-baju yang ia jemur. Ya kalau lagi ada kayak dia dikeluarin asap ngebul ya ngebul. Genteng pada medok gitu, pada hitam. Tak kalau hujan itu air, tadangan air bukannya bersih malah hitam. Anak Ayu alias cucu Natih yang bernama Pani didiagnosa menderita asma. Sejak balita, Pani kerap batuk pilek hingga sesak napas. Pertama lahir mah enggak, kan dia belum 2015 anak saya lahir itu yang perempuan, baru belum produksi belum, baru kayak orang pemancangan ini panel ya, iya belum, pas dia udah produksi gitu, batuk pas diperiksa asma. Ayu harus merogoh kocek hingga Rp450.000 untuk membeli alat uap untuk meredakan gangguan asma. Ayu juga harus keluar uang untuk memeriksakan Pani ke dokter, karena saat itu ia belum memiliki BPJS Kesehatan. Biaya pengobatan tentu jadi beban, mengingat gaji suami Ayu pas-pasan untuk menghidupi 4 anak lainnya. Penderitaan yang dialami Istu, Natih, Ayu, dan Pani jadi gambaran betapa teror udara kotor mengancam kehidupan. Bagaimana polusi bisa meracuni tubuh kita? Proyeksi tahun 2010 sampai 2030 nanti ternyata angka harapan hidup kita menurun akibat polusi udara.
Ini adalah gambar udara kota Jakarta yang kami ambil pada 15 Juni 2023. Sepanjang hari itu, udara Jakarta berdasarkan pantauan situs pemantau polusi udara IQAir masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Bahkan pada siang harinya, Jakarta terpantau nomor 1 kota paling buruk kualitas udaranya sedunia. Untuk mengukur kualitas udara Jakarta secara akurat, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggunakan alat pengukur berupa stasiun pemantau kualitas udara atau SPKU yang tersebar di 5 wilayah ibu kota. Saat ini ada 8 SPKU yang dimiliki dari ideal 40 unit. Saudara, saya berada di dalam stasiun pemantauan kualitas udara yang ini ada di titik Bundaran HI. Nanti udara yang ada di sekitar Bundaran HI ini akan diserap begitu ya, lalu masuk ke dalam pipa ini. Masing-masing akan dialirkan ke masing-masing alat untuk memproses data-data yang nantinya akan mendeteksi berapa jumlah partikel mikron, berapa jumlah sulfur, berapa jumlah karbon, dan lain sebagainya yang nantinya akan keluar indikatornya di sebelah sini. Dan tidak hanya itu, saudara, di depan stasiun ini juga ada terpasang LED yang menunjukkan bahwa kualitas udara saat ini seperti apa, kelembapannya seperti apa, sehingga masyarakat bisa melihat langsung dan lebih aware langsung untuk melihat kualitas udara di DKI Jakarta. Tak seperti hari sebelumnya yang hujan lebat, pagi itu langit Jakarta cerah. Namun kualitas udara di sekitar lokasi SPKU sangat dipengaruhi oleh padatnya transportasi. Siang itu, dari tangkapan SPKU di Bundaran HI, konsentrasi polutan utama di udara yakni PM2,5 tercatat 36 mg per meter kubik. PM2,5 mengacu pada partikel di udara yang berukuran sangat kecil, sekitar 2,5 mikron, jauh lebih kecil dari diameter rambut manusia. Bentuk partikel ini berupa debu, jelaga, dan asap yang terdiri dari ratusan bahan kimia berbeda. Kategori PM setengahnya ada berapa Bu tadi Bu? 34 ya. 34, mana? Ini ya, 34 mg per meter kubik ya. Nah itu mikrogram ya. Nah itu kategorinya apa Bu? Nah inilah posisinya. Ini adalah di Jakarta Pusat. Nah, ini adalah kondisi saat ini, jadi 76. Sedang ya? Iya. Sedang. Nah, inilah yang tidak sehat di Jakarta Timur. Untuk saat ini ya, Bu ya? Untuk saat ini yang dihitung 24-nya jam 8. Nanti jam 9 dia berubah lagi. Menurut catatan IQAir, dalam kurun 2022, rata-rata konsentrasi PM2,5 di Jakarta mencapai 36,2 mikrogram per meter kubik. Angka ini 7 kali lebih tinggi dari ambang batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia. Pusat Riset Lingkungan dan Teknologi Bersih Badan Riset dan Inovasi Nasional juga punya alat pemantau kualitas udara yang terpasang di kawasan Puspiptek Serpong. Alat ini gunanya seperti apa, khususnya untuk pemantauan udara, cara kerjanya seperti apa? Ya, jadi ini instrumen AXA. Instrumen ini untuk mengukur partikulat meter. Salah satunya adalah PM2,5 dan PM10. Untuk berarti cara kerjanya nanti udara masuk ke ini ya? Iya, betul. Ini terus turun ke pipa, terus langsung masuk ke detektor ini ya? Sebenarnya kan PM2,5 itu kan dibawa ke lab untuk dianalisis lebih lanjut ya. Cuma karena ini real time monitoring, jadi kita menggunakan ini sebagai reagen sehingga metode yang digunakan itu sama dengan metode yang digunakan untuk analisis di laboratorium. Oh gitu, jadi ibarat kata ini laboratorium mini ada di sini gitu ya? Iya, betul. Apa sih sebetulnya PM2,5 dan PM10? PM2,5, PM10 itu sebetulnya kalau kita orang lihat tuh partikel PM itu kan partikulat meter ya. Jadi itu ini debu sebetulnya, partikulat debu, tapi yang ukurannya sangat kecil, ya meternya kecil sekali. Jadi memang kalau dilihat mata tuh 1 biji nggak kelihatan, tapi memang kalau banyak di udara kadang kelihatan seperti debu atau kayak kabut ya. Kalau apalagi kalau campur udara air gitu kadang membentuk kabut seperti itu. Itu sebetulnya dia campuran ya. Jadi dari polutan-polutan itu ada COX, NOx, ada juga logam mengkat CA, kalsium, sodium. Kemudian logam-logam juga tercampur ya, nikel, zinc.
PM2,5 yang berukuran sangat kecil berbahaya jika terhirup manusia. Partikel tersebut dapat masuk ke paru-paru dan ikut sistem peredaran darah. PM2,5 tadi otomatis karena dia masuk ke dalam paru-paru dan sebagainya, efeknya terhadap penyakit yang ada di dalam saluran nafas bagian dalam, bagian bawah. Jadi kayak gangguan fungsi paru, terus kemudian kita sebutnya ada PPOK ya, yang kronis ya, biasanya yang kronis yang terjadi, yang bahaya itu ya. Ada pneumonia, kalau di anak bayi dia pembunuh nomor 1 ya, kelama-kelamaan bisa menyebabkan kanker paru, terus gangguan jantung ya, sampai kemudian ada tekanan darah tinggi, stroke dan sebagainya. Pada 2010, Budi menghitung biaya pengobatan warga Jakarta akibat penyakit yang berhubungan dengan polusi udara. Perhitungannya mencapai 700 miliar hingga 38,5 triliun rupiah. Dari sisi yang efek kesehatannya, kita menemukan bahwa 58%, ya sekitar 58% dari seluruh penyakit di rumah sakit tersebut itu terkait dengan polusi udara. Tak hanya jadi beban ekonomi, paparan polusi menyebabkan angka harapan hidup warga Indonesia menurun. Dari perhitungan proyeksi tahun 2010 sampai 2030 nanti ya, ini ya proyeksinya ini tahunnya di sini ya. Ternyata angka harapan hidup kita menurun akibat polusi udara. Sekarang misalnya di data Bappenas itu 74 tahun, angka harapan hidup kita sebenarnya akan menjadi kurang dari 70 tahun. 2 tahun pasca kemenangan gugatan warga atas buruknya kualitas udara, negara masih gagal menjamin hak warga atas udara bersih. Mengapa? Abainya tadi tidak melindungi masyarakat, tidak memberikan informasi mengenai polusi udara, bahkan mengendalikan sumbernya. Dengan melakukan langkah kasasi itu bentuk salah satunya abai. Istu yang divonis sensitif terhadap udara kotor tak bisa memilih udara mana yang akan ia hirup. Istu merasa haknya untuk bisa menghirup udara bersih terampas. Karenanya pada 2019 lalu, bersama 31 warga lainnya, Istu mengajukan gugatan warga negara tentang pencemaran udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Intinya supaya pemerintah itu memberikan pelayanan yang terbaik untuk warga negaranya sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 kan gitu ya. Jadi setiap warga negara itu berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Setelah melalui perjalanan panjang, gugatan Istu dan warga dimenangkan sebagian pada 2021. Dalam putusan itu, 5 tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Mereka dihukum menjalankan upaya untuk mengendalikan pencemaran udara. Namun hanya Gubernur DKI yang menerima putusan. 4 tergugat lainnya mengajukan banding. Warga kembali menang pada tingkat banding pada Oktober 2022. Pada Januari 2023, pemerintah mengajukan kasasi. Harusnya ketika hakim memerintahkan bahwa para tergugat terbukti melakukan pelanggaran hukum ya, dengan melakukan abainya tadi, tidak melindungi masyarakat, tidak memberikan informasi mengenai polusi udara, bahkan mengendalikan sumbernya, dengan melakukan langkah kasasi itu bentuk salah satunya abai. Karena apa? Karena masyarakat merasa ini belum optimal, dan masyarakat merasa masih dampaknya masih terasa ketika terutama musim-musim kemarau ya. Dan seperti tingkat penyakit tinggi gitu ya pada saat musim kemarau ini, banyak yang ISPA, banyak yang sakit tenggorokan dan segala macam, itu bukti bahwa ternyata sumber pencemaran ini belum dikendalikan secara utuh.
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup enggan menanggapi kasasi pemerintah atas gugatan polusi udara. Mungkin saya mohon maaf, saya tidak tahu secara detail karena itu ditangani oleh Biro Hukum. Kalau alasannya kenapa mengajukan kasasi, sebaiknya ditanyakan kepada Biro Hukumnya. Mohon maaf, saya nggak terlalu tahu yang itu. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi polusi Jakarta. Kita sudah memperbaiki kualitas bahan bakar dengan menerapkan Euro 4. Tapi memang diimplementasinya masih banyak yang solar yang kita tidak mau menggunakan Pertadek. Kita juga sudah menetapkan baku mutu yang untuk industri, perbaikan industri diperketat, PLTU diperketat, kemudian industri-industri yang padat energi, padat bahan bakar juga diperketat. Jadi sebetulnya upayanya sudah banyak, tapi memang karakteristik dari masalah lingkungan itu yaitu tidak bisa diselesaikan dalam waktu pendek. KLHK mengatakan upaya mengatasi polusi merupakan tanggung jawab lintas sektoral. Kementerian Lingkungan Hidup ini sebetulnya kan perannya melakukan pemantauan, kemudian membuat semacam upaya pengendaliannya. Tapi sumber paling banyak itu kan disebabkan oleh aktivitas ekonomi. Misalnya kendaraan bermotor itu bukan Kementerian Lingkungan Hidup yang mempunyai roadmap-nya. Yang kita lakukan adalah kita mendukung dan meyakinkan kementerian-kementerian lain, sektor-sektor lain untuk mempunyai program yang sama. Masalah polusi udara Jakarta sebetulnya bukan hal baru. Tajuk utama koran Kompas tahun 1971 sudah menyoroti soal polusi Jakarta yang menyebabkan warganya jarang melihat pagi yang cerah. 5 dekade berlalu, namun seolah tak ada perubahan. Menghirup udara bersih yang bebas dari polusi adalah hak setiap warga. Negara harus buka mata. Jika selalu diabaikan, polusi udara akan terus meneror dan mengancam kesehatan warga. Saya sendiri itu nggak pingin hidupnya itu kayak orang nggak normal ya. Jadi sebentar-bentar sakit kepala, sebentar minum obat. Jangan sampai anak saya juga karirnya terhambat karena penyakit yang tidak ada obatnya gitu kan.